Korupsi berdampak begitu besar bagi negara dan masyarakat, salah satunya kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, praktik korupsi juga membuat orang kaya bertambah kaya, orang miskin menjadi miskin, karena program pembangunan tidak berimbas pada masyarakat. Golongan tertentu yang menghindari pajak dengan cara menyuap membuat pendapatan negara berkurang, sehingga alokasi negara kesejahteraan sosial, sekolah, rumah sakit atau jalan misalnya menjadi tidak optimal. Ketika penyediaan atas pelayanan dasar tersebut tidak terwujud, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah atau pimpinannya. Pada tahun 2003, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, memiliki hutan yang hijau dan amat subur. Di tahun yang sama, Grup Duta Palma mulai menggarap lahan negara seluas 37.095 hektar untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Akibat dari penyerobotan lahan ini, negara mengalami kerugian sebesar 104,1 triliun rupiah. Setelah diketahui, Surya Darmadi, pemilik dari Grup Duta Palma, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukuman tambahan 2,2 triliun dan 39 triliun. Mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Korupsi dan penyerobotan lahan merugikan kita semua. Mari kita jaga lingkungan dan tegakkan keadilan. Kasus ini meningkatkan kita akan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas. Apa itu penggelapan dalam jabatan? Penggelapan dalam jabatan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai yang menerima upah, namun mengambil hak pengusaha untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan perusahaan. Penggelapan dalam jabatan merujuk pada tindakan seseorang yang memiliki wewenang dalam suatu jabatan, namun dengan sengaja menggunakan kepercayaan, dana atau harta yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan diri sendiri secara tidak sah. Ini bisa melibatkan penyalahgunaan dana publik, pencurian aset perusahaan, atau manipulasi keuangan. Mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, didakwa penggelapan sebesar 350 juta rupiah. Didakwa melakukan penggelapan uang senilai 350 juta dari seorang investor bernama Heri Laksmono. Uang tersebut diperoleh dari sisa dana pengurusan dokumen AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, yang dianggarkan oleh Heri sebesar 750 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan sekitar 400 juta dan sisanya berjumlah 300 juta tanpa hak dimiliki secara pribadi oleh terdakwa, yaitu Abdullah Puteh, dan terdakwa diancam pidana pasal 372 KUHP. 3 pelaku penggelapan dalam jabatan di PT Hindoli Cargill Pulau Rimau berhasil diamankan Polsek Pulau Rimau Polres Banyuasin. 3 pelaku tersebut adalah Nathan Pangaribuan, Rudianto, dan Asep Purwanto. Pelaku memasukkan absen pekerja lapangan dengan membuat yang tidak bekerja menjadi bekerja selama kurun waktu 3 bulan. Akibat kejadian tersebut, korban, yaitu PT Hindoli Cargill, mengalami kerugian sebesar Rp39.616.760 yang kemudian diringkus habis oleh kepolisian dan dihukum penjara. Di sebuah kota kecil, pemerintah sedang merencanakan proyek besar untuk pengadaan komputer di sekolah-sekolah. Proyek ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses teknologi kepada anak-anak kita. Namun tidak semua orang di pemerintahan memiliki niat yang tulus. Kita bisa ambil keuntungan dari proyek ini. Aku kenal pemasok yang bisa diajak kerja sama. Bagus, kita bisa bagi keuntungan. Asal rapi, tidak ada yang akan tahu.
Mereka mengarahkan pengadaan ke perusahaan PT Bayangan yang ternyata adalah perusahaan milik salah satu pejabat. Kontrak pun ditandatangani dan PT Bayangan mendapat anggaran besar untuk proyek ini. Alih-alih komputer berkualitas, PT Bayangan menyediakan komputer murah dan rusak. Kenapa komputer ini tidak berfungsi? Bagaimana kita bisa belajar? Sebuah surat kabar lokal mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan dari beberapa guru. Dengan bukti yang kuat, jurnalis menemukan jejak korupsi yang mengarah ke pejabat pemerintah dan PT Bayangan. Berita skandal ini pun tersebar luas mengguncang kota kecil tersebut. Kami akan melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan mereka yang bertanggung jawab akan dihukum. Pejabat yang terlibat akhirnya ditangkap dan diadili. Setelah semua terungkap, pengadaan ulang dilakukan dengan transparan dan akhirnya komputer berkualitas sampai ke sekolah-sekolah. Kami belajar dari kesalahan ini. Kedepan kami berjanji akan lebih transparan dan bertanggung jawab. Halo, apa saja perbuatan curang yang ada di ruang lingkup mahasiswa? Perbuatan curang di kalangan mahasiswa merupakan isu serius yang dapat mempengaruhi integritas akademik dan reputasi institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan curang yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa. Plagiarisme, penggunaan tanpa izin, mengambil karya orang lain baik itu tulisan, ide, atau data tanpa memberikan kredit yang layak. Penggunaan sumber yang tidak dikreditkan, menyertakan kutipan atau data dari sumber tertentu tanpa mencantumkan sumber tersebut. Yang kedua, pemalsuan atau fabrikasian pemalsuan data, mengubah atau mengarang data penelitian atau hasil eksperimen. Pemalsuan dokumen, mengubah atau memasukkan dokumen akademik seperti transkrip, surat keterangan, atau tanda tangan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mencegah korupsi di masa depan, tetapi juga menangani perbuatan curang di kalangan mahasiswa sebagai langkah awal untuk membangun masyarakat yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan uang, barang, atau keuntungan lainnya dengan ancaman atau paksaan. Nah, dalam konteks ini, pemerasan sering kita jumpai pada aparat pemerintah, seperti pemerasan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun kasus pemerasan yang terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus pemerasan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL bermula dari laporan dugaan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Pada 24 Agustus 2023 hingga 3 Oktober 2023, Polda Metro Jaya melakukan serangkaian klarifikasi dari berbagai pihak termasuk Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan ini menyebutkan bahwa Firly Bahuri memanfaatkan jabatannya untuk meminta sejumlah uang dalam penanganan kasus Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian. Dalam proses penyelidikan, muncul foto Firly bersama SYL yang tampak sedang mengobrol santai. Firly sendiri membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada uang yang diserahkan kepadanya. Namun penyelidikan terus berlanjut, dan pada tanggal 22 November 2023, Firly Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka. Firly dikenakan pasal terkait pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses hukum ini melibatkan pemeriksaan berbagai pihak dan penyitaan sejumlah dokumen terkait. Suap dan menyuap adalah praktik korupsi yang umum terjadi dalam berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, dan pemerintahan. Suap adalah upah atau hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, biasanya untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan. Dampak negatif suap memiliki implikasi yang luas dan merugikan pada masyarakat. Salah satu contoh dampak negatif suap adalah meningkatkan kesenjangan sosial. Suap dapat membiarkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara ilegal, sementara orang-orang miskin tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya dan fasilitas. Untuk mengatasi suap dan menyuap, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, dengan cara meningkatkan transparansi.
Yang kedua, dengan cara meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, dengan cara meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang keempat, dengan cara memperketat dan meningkatkan hukum dan peraturan. Contoh kasus masyarakat menyuap yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang pekerja di sebuah perusahaan besar memutuskan untuk memberikan uang kepada seorang pejabat yang memiliki pengaruh besar di perusahaan tersebut. Pejabat ini memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan dipromosikan dan siapa yang akan dipecat. Dengan memberikan uang tersebut, pekerja berharap dapat memperoleh keuntungan dalam karir seperti promosi atau peningkatan gaji. Dalam kasus ini, pekerja melakukan suap untuk mempengaruhi keputusan pejabat dan memperoleh keuntungan dalam karir. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu memberi uang, barang diskon, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, serta transaksi yang deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan tersentuh hatinya, sehingga kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa. Namun, hal tersebut tidak diungkapkan maksudnya pada saat memberi. Gratifikasi dapat terjadi kepada kepala desa. Berikut adalah contoh gratifikasi yang terjadi kepada kepala desa. Kasus gratifikasi kepala desa. Kasus nyata gratifikasi pernah terjadi di Kecamatan Gubuk, Desa Grobogan. Kepala Desa Hadi Santoso menerima hadiah total sebesar 185 juta untuk pengisian jabatan sekretaris Desa Gubuk. Kemudian, Kepala Desa ditangkap Kejaksaan Negeri Grobogan dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 50 juta. Dampak negatif jika kepala desa menerima gratifikasi. Terjebak pada konflik kepentingan karena merasa harus berbalas budi. Fasilitas publik di desa tidak maksimal yang bisa merugikan masyarakat. Pelayanan publik di desa menjadi lambat. Berikut adalah tindakan yang harus dilakukan kepala desa dalam mencegah gratifikasi. Pemberian sanksi yang sesuai dapat membantu mencegah terjadinya gratifikasi. Sanksi dapat berupa hukuman penjara atau denda yang diberikan kepada kepala desa atau staf desa yang terbukti melakukan gratifikasi.